Berjumpa kembali dengan Pragivari Channel. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membawakan sebuah pengalaman yang memang dialami oleh Bang Rino. Ceritanya begini. Saat itu sore pukul sekitar 16, saya pulang dari memperbaiki jok mobil. Lalu kemudian sebelum pulang ke rumah, saya main ke tempat kawan dahulu di daerah Menteng, Cakung. Namun dalam perjalanannya agak sedikit tertahan karena ada tawuran antara anak SMA dan STM. Dan alhamdulillahnya semuanya reda. Dan singkat cerita, saya pun sampai ke rumah kawan yang di daerah Menteng. Asikkan bercerita dan ngobrol ngalor ngidul di rumah kawan. Waktu sudah tidak terasa, ini sudah mencapai pukul 1 dini hari. Ya, terpaksa saya pun pulang. Dan dalam perjalanannya saya pulang melewati jalur arah Cakung dan menuju ke BKT. Saya melihat seorang remaja berjalan dengan sempoyongan. Tangan kirinya memeluk pinggang sebelah kiri dan tangan kanan memegang sebuah senjata. Terlintas di dalam hati saya ini berpikir bahwa wah, kalau begini urusannya akan sangat repot. Mobil tetap saya jalankan dengan melewati anak tersebut. Tiba-tiba anak tersebut mengangkat senjata yang ada di tangan kanannya sambil berteriak, "Bang, tolong bang, tolong." Tentunya siapa yang berani berhenti dalam kondisi dan keadaan seperti itu? Apalagi anak tersebut memegang sebuah senjata. Saya tetap berjalan dan intinya mencoba untuk cuek. Intinya agar selamat sampai di rumah. Namun saya akhirnya berhenti juga karena ada sebuah kejadian yang sangat aneh kalau boleh dibilang. Ya, karena mendadak ada suara seorang perempuan bilang, "Bang, berhenti. Itu anak saya." Di posisi ini saya bingung karena ketika saya menengok ke kanan dan ke kiri, saya cari di sekeliling, ini sama sekali tidak ada orang. Posisi saya saat itu masuk ke arah pasar modern HI atau Harapan Indah. Kemudian karena penasaran dan didorong seperti
ada sesuatu. Saya ini balik arah kembali menuju anak yang sedang terluka tadi. Ya berdoa saja, semoga anak tersebut masih ada. Singkat cerita, akhirnya setelah saya balik arah, alhamdulillahnya saya masih ketemu dengan dia. Anak tersebut masih duduk di pinggir jalan sambil memegangi perutnya. Yang saya dengar, dia ini menangis dan berkata, Ma, Abi sakit, Ma. Saya pun turun dan langsung menyapa. Kenapa, Bang? Ya walaupun usianya masih muda, tetap saya panggil dengan sebutan Bang. Lalu anak tersebut pun menjawab sambil menangis. Bang, tolong saya, Bang. Saya mau pulang. Saya mau bertemu dengan ibu saya. Saya mau minta maaf. Dia pun bilang begitu. Saya sambil tergesa-gesa pun berkata, oke, ya udah saya antar. Tapi jujur, badan saya ini gemetar karena anak tersebut ini masih memegang sebuah celurit. Ya lalu celurit tersebut saya minta, kemudian saya buang ke sungai BKT. Kemudian anaknya pun saya papah masuk ke dalam mobil, duduk di bangku tengah. Tapi ya yang membuat saya kaget, setelah dia duduk, saya tidak tahu itu robekan karena pedang atau golok. Ya kalau dikira-kira ukuran panjangnya ya hampir sepinggan di sebelah kiri. Jujur ini pertama kalinya saya melihat yang namanya ginjal dan usus. Ya tentunya sangat membuat mual. Nah, kemudian saya pun bertanya ke anak tersebut, apakah dia masih kuat jika saya antarkan dengan jarak yang lumayan jauh ini? Dan akhirnya pun anak tersebut menjawab, Ya Bang, saya kuat. Tolong bawa saya ke ibu saya. Kemudian saya pun bilang, bagaimana kalau saya antar kamu ke rumah sakit? Namun anak tersebut menggeleng dan tetap berkata bahwa dia ingin diantarkan ke ibunya. Ya tentunya saya ini agak sedikit berdebat. Saya jelaskan supaya dia selamat dahulu. Dengan nada yang sedikit saya membentak dia. Namun anak tersebut malah agak berteriak, Jangan Bang. Saya mau ke ibu saya. tetap dengan pendiriannya. Ternyata anak tersebut. Ya akhirnya saya nanya ke anak tersebut, posisi ibunya ada di mana? Anak tersebut pun bilang, Masuk saja Bang ke arah Harapan Indah lewat pasar modern. di sini saya kaget. Hah? Tadi yang nyuruh saya
putar arah dan menjemput anak ini kan posisinya ada di pasar modern. Posisi di mana ada suara wanita tersebut berkata tadi yang mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Jujur dan asli, kaki saya ini tambah gemetar. Seperti kram rasanya. Ada keraguan di dalam hati saya antar atau tidak. Terus saya mikir mau minta tolong ke siapa jam 2 dini hari begini. Akhirnya saya beranikan diri mengantar anak tersebut yang nafasnya ini seperti sudah kembang kempis dan senang kemis. Ini sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya, dan darahnya pun mengalir di jok kursi mobil saya yang kebetulan memang baru diganti kainnya. Ya namun saya hilangkan dulu pikiran tentang jok saya. Yang penting saya antar dulu anak ini dan ketemu ibunya. Baru saya melanjutkan perjalanan pulang. Setibanya masuk di depan pasar modern, anak tersebut memberikan perintah saya untuk berhenti. Bang, stop. Ibu saya ada di sana, Bang. Saya menengok keluar mobil dan melihat sekeliling saya. Saya memang melihat ada ibu-ibu yang memakai tas kecil dan pegang belanjaan. Langsung saya bertanya, "Ibu, apakah ibu ini ibunya Abin?" Ibu tersebut pun menjawab, Mana Abinnya? Sudah datang belum? Jam segini kok baru pulang? Dari siang ditungguin. Posisi ini saya hanya mendengar saja maknya mengomel atau ibunya ya. Dan setibanya di mobil, pintu saya buka. Dan di sanalah momen dramatis itu berlangsung. Bertemulah antara ibu dan sang anak. Anak itu menangis dan berkata, Ma, Abin minta maaf, Ma. Nggak bisa jemput Ma. Ibunya pun menangis dan berteriak. Kamu kenapa, Abin? Lalu kemudian sambil membuka baju anaknya, ususnya ini sudah terburai sampai keluar. Saya hanya melihatnya dan tidak tega. Dada saya sesak juga ikut menangis. Ibu tersebut menangis dan berkata, Bin, kamu tega sama ibu. Ninggalin ibu dengan adik. Kemudian saya memiliki inisiatif untuk bilang ke ibunya Abin akan mengantarnya ke rumah sakit. Saya pun berjalan menuju pintu mobil di mana Abin dan ibunya ini ada di dalam mobil tersebut yang posisinya ada di sebelah kiri. Dan ketika saya ingin bilang ke ibunya dan membuka pintu tersebut, suasana mendadak hening. Ketika mobil atau pintu mobil terbuka, sama sekali tidak ada orang, baik itu Abin ataupun ibunya. Saya lemas dan langsung jatuh terduduk. Bagus saya tidak pingsan. Namun
Kalau saya ingat ini, saya lumayan agak lama duduk di mobil di samping mobil saya, dan baru agak sadar setelah motor lewat. Ternyata jam menunjukkan sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Dengan badan yang capek dan lelah, jujur ini mungkin kejadian yang keberapa kali. Lalu ketika saya berdiri dan melihat jok mobil yang posisinya diduduki oleh Abin, saya memang hanya melihat darah, namun tidak banyak. Dan saya pun melihat plastik belanjaan ibu tadi, ya sebagian berupa sayuran, kondisinya sudah layu, seperti sayuran yang memang sudah berusia beberapa hari. Entahlah fenomena apa yang saya lihat, apa yang saya temui. Sebetulnya setelah kejadian ini, saya pun mendapatkan info. Ya, entah info ini benar atau tidak. Katanya, Abin ini meninggal karena entah tawuran atau apa. Dan ketika ibunya dikabari, ya karena ibunya mungkin punya riwayat sakit tertentu, akhirnya ibunya pun kaget ya, dan ikut meninggal dunia juga. Ya intinya saya bingung dengan kejadian yang saya alami. Akhirnya saya pun pulang dengan lemas. Endingnya saya malah berantem dengan istri karena saya dikira menginap di tempat lain, walaupun aslinya saya baru mengalami sebuah peristiwa yang masih membuat saya bingung. Entah kata orang yang disebut dengan residual energi atau apapun itu. Namun yang saya alami ini seperti bukan mimpi, dan ini sangat nyata sekali. Ya kurang lebihnya demikian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi kawan-kawan subscriber yang mempunyai pengalaman ataupun terbiasa atau bahkan mungkin yang penasaran dengan dunia gaib, ya bisa urung rembuk atau berkomentar di kolom komentar. Ataupun yang memang memiliki cerita-cerita pengalaman gaib, maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.